Pemirsa, warga sebuah desa di Jember resah lantaran adanya teror tuyul yang mengambil uang ratusan ribu bahkan hingga jutaan rupiah. Warga akhirnya memasang banner untuk berhati-hati lantaran banyak tuyul berkeliaran. Warga Desa Lengkong, Kecamatan Umbul Sari, Jember memasang spanduk mengingatkan warga lain yang melintas untuk berhati-hati karena ada tuyul yang berkeliaran di daerah mereka. Kekesalan warga terkait teror tuyul karena banyaknya warga yang kehilangan uang hingga jutaan rupiah. Tidak jarang, uang hasil jualan bensin eceran hingga uang dari amplop hajatan ikut hilang dicuri tuyul. Hilangnya uang tidak secara langsung, tapi bertahap, mulai dari pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000. Warga bahkan mensiasati agar uang tidak hilang dengan rambut dan bawang putih. Kalau punya ibu itu udah ketemu, nak. Udah kehitung. Satu malam 50, 100.000. Satu minggu gitu, 1 minggu 2 kali hilangnya itu. Ditaruh di situ? Iya, memang kalau uang bensin tuh taruh sini. Habis orang bayar ya 100.000. Terus mau tarik gas sama ibu, taruh di meja sini. Ada ibu saya di sini. Nggak ada orang, pintunya tertutup. Uangnya hilang, nggak temu anunya itu. Nggak temu anunya. Iya, kalau maling kan diambil semua. Oh gitu. Iya. Totalnya berapa adanya? Punya Bu Anton 300, punya ini sebelah ini Andin 450, punya sebelahnya lagi Pak Dodi 300. Kapolsek Umbul Sari, AKP Fatur Rahman meminta warga menurunkan spanduk teror tuyul karena akan menimbulkan keresahan masyarakat. Terkait uang warga yang hilang, polisi akan menyelidiki lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang balita berusia 1 tahun 9 bulan terkunci dalam kamarnya. Petugas damkar harus membongkar paksa teralis besi saat mengevakuasinya. Tim rescue damkar berupaya mengevakuasi balita berusia 1 tahun 9 bulan yang terkunci di kamar di rumahnya di Jalan Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berusaha terpaksa membongkar paksa besi teralis jendela rumah untuk dapat mengeluarkan bocah yang terus menangis itu. Setelah teralis terbuka, petugas kemudian masuk dan menyelamatkan bocah itu. Sebelumnya insiden terjadi saat sang ibu meninggalkan anaknya bermain di kamar untuk pergi ke toilet. Tanpa sadar, anaknya ternyata menutup dan mengunci pintu kamarnya dari dalam. Tak lama kemudian, sang ibu mendengar tangisan anaknya dan panik saat mengetahui pintu terkunci. Dia pun akhirnya meminta bantuan kepada damkar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara nasib naas pemirsa dialami seorang bocah laki-laki yang mengalami kejang-kejang hebat dan terjebak kemacetan di ruas tol Ancol saat akan dilarikan ke rumah sakit oleh sang ibu. Beruntung 2 petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya yang ada di lokasi langsung memberikan pertolongan dengan membawa bocah ke rumah sakit sebelum kondisinya bertambah parah. Selamat pagi, kemudian melaporkan di jam 9.03 membantu pengguna jalan yang sedang kejang. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh 2 petugas PCR di Telantas Polda Metro Jaya, yakni Aibtu Bagdo Purwanto dan Brigadir Nukit Pramudo. Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang tersebut ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang menjalankan giat off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Dalam keadaan yang sangat panik dan berteriak-teriak, meminta tolong bahwa anaknya kejang-kejang. Selanjutnya petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya, yaitu Bagdo dan Brigadir Nukit, kemudian melihat kondisi anak tersebut dan kemudian
langsung mengantarkan anak dan juga pendamping, ya, 2 orang langsung menuju ke rumah sakit Atmajaya di Pluit. Bocah malang ini telah ditangani tim medis rumah sakit dan kondisinya sudah semakin membaik. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah ruko lantai 3 berisi suku cadang kendaraan dan oli di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebuah ruko 3 lantai yang menjual suku cadang kendaraan dan oli di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api. Petugas juga mengerahkan skylift untuk menjangkau titik api yang berada di lantai 2. Dari keterangan warga, api diduga berasal dari lantai 1 gedung yang kemudian menjalar hingga ke lantai 3. Banyaknya material yang mudah terbakar serta oli membuat api cepat membesar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Iya, dari atas. Dari lantai berapa Pak yang kena? Itu hampir semuanya. Dari lantai 1 sampai 3 itu. Ini apa sih Pak yang kebakar Pak? Itu gudang grosir itu, spare part, oli. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena ruko dalam kondisi kosong. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah kapal penangkap ikan hangus terbakar di pelabuhan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa itu mengakibatkan 1 ABK terluka. Kapal penangkap ikan KM Timbul Barokah 1 ludes terbakar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari atau Pelabuhan Jonggor. Kebakaran itu membuat panik para ABK dan nahkoda. Mereka pun berupaya mengevakuasi kapal agar kebakaran tidak meluas. Akibat kebakaran, seorang ABK mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kebakaran berawal dari api yang muncul di buritan. Sebelum terbakar, kapal tersebut sempat diisi BBM. Ada berapa korban dan? Sementara baru 1 korban. Luka bakar dan? Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral ratusan warga berebut pakaian bekas seharga 10 ribuan di Cilegon, Banten. Promo baju harga ceban diunggah di media sosial. Warga yang mengantre tak hanya dari Cilegon, tapi juga dari luar Pulau Jawa. Warga menyerbu dan saling berebut untuk mendapatkan barang seperti topi, celana, kaos, hingga kemeja sesukanya di Cilegon, Banten hingga viral. Mereka berebut untuk mendapatkan barang pilihannya seharga Rp10.000 per satuannya. Sebelumnya pemilik toko sudah mengumumkan melalui media sosial sebagai promosi. Tak diduga, informasi ini tersebar hingga warga antri di depan toko sebelum dibuka. Warga mengaku sengaja datang ke toko untuk mendapatkan pakaian bekas berkualitas. Warga juga rela berdesak-desakan untuk memperoleh baju bekas pilihannya. Pemilik toko mengaku sengaja memanfaatkan media sosial dalam penjualan barang impor miliknya. Bahkan banyak warga dari luar Pulau Jawa yang sengaja datang untuk membeli baju bekas. Sementara itu, penjualan baju bekas hingga kini masih ramai dibahas berkaitan larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Para penggemar thrifting pro kontra dengan langkah pemerintah melarang impor baju bekas yang bisa berdampak dengan kebiasaan mereka membeli baju bekas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.